Saya akan segera bacakan firman Tuhan, terambil dari Dua Timotius pasal yang 1 Timotius, pasal yang kelima, ayat yang ke-22b. Jagalah kemurnian dirimu. Saudaraku, sejarah berbicara kepada kita begitu banyak gereja yang diawali dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Kemegahan spiritualitas, keluar biasaan panggilan Tuhan, performance iman kita adalah satu hal yang menjadi rencana Allah dalam pelayanan kita. Tapi sejarah telah membuktikan kepada kita hal yang Tuhan berikan kepada kita kuasa yang Tuhan urapkan kepada kita harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan menjaga kemurnian dan seluruh substansi hidup pelayanan kita itu. Adalah tugas-tugas pemimpin gereja menjaganya. Lima gereja dari 7 gereja yang ada di Asia itu telah diangkat oleh Alkitab kepada kita sebagai simbol adanya hal-hal yang datang mengacau, hal-hal yang datang mengintervensi, hal-hal yang datang mencobai, hal-hal yang datang melemahkan, hal-hal yang datang untuk menundukkan, hal-hal yang datang untuk mengajak kompromi, hal-hal yang datang untuk mengaburkan. Jadi pertanyaan teologis Kristus yang berkata, mungkinkah ada iman pada manusia itu ketika anak manusia itu datang kembali? Dari satu sisi, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak wajar.
Karena ini diajukan kepada orang-orang yang mengikuti dia, kepada murid-muridnya. Karena iman itu boleh berubah. Iman itu boleh dipengaruhi. Iman itu boleh berubah warna, berubah status, berubah kuasa, berubah destinasi. Karena iblis bukanlah makhluk bodoh. Tuhan tidak akan pakai dia bermiliar tahun kalau dia adalah malaikat bodoh. Dan Yesus sendiri dicobainya. Tetapi kita melihat bahwa ada kemenangan yang absolut dari Yesus Kristus itu. Menjaga kemurnian dirimu pada hakikatnya adalah sebuah pengawasan terhadap kegiatan pribadi Timotius dari banyak hal yang datang dalam pelayanannya. Kalau dalam ayat ini dia mengatakan, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tanganmu kepada seseorang. Tentu Paulus mendengar atau tahu bahwa Timotius itu ada orang yang dengan murah dan gampang memberkati orang lain. Tapi Paulus mengatakan jangan terburu-buru. Kasus Adam dan Hawa yang dijaga oleh para malaikat kerubim untuk tidak memasuki taman itu pasca diusir oleh sebab dosa mereka itu. Agar jangan mereka memakan buah pohon yang tidak dilarang, yaitu pohon kehidupan. Karena kalau seorang berdosa masuk tanpa keinginan Allah, tanpa jalan Allah, tanpa sistem Allah, maka bila mana mereka memakan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya dan tetap di dalam dosanya. Jadi Yesus tidak perlu datang. Dan itu diinginkan oleh iblis, agar mereka memiliki kekekalan dalam sistem dosa mereka, memiliki kemuliaan dalam sistem dosa mereka, memiliki kemegahan dalam sistem dosa mereka, bahkan mereka memiliki ketidakterbatasan dalam sistem dosa mereka. Nah, Tuhan tidak mau. Sebalik, jikalau engkau sembarangan menumpangkan tangan tanpa memperhatikan tujuan, standar, alasan, kegunaan, maka orang-orang yang tidak pantas akan diberkati. Orang-orang yang tidak layak akan menjadi tokoh
di tengah-tengah umat Tuhan. Yang dimaksud oleh Paulus kepada Timotius ini, jaga kemurnian berkatmu, jaga kemurnian doamu, jangan sembrono, jangan terburu-buru. Gereja harus memiliki kemampuan untuk mengelola, memanage seluruh kehidupan gerejanya dengan baik. Tema kita mengatakan menjaga kemurnian dirimu. Subtema kita mengatakan supaya dalam penyelenggaraan apapun yang kau selenggarakan dalam gerejamu itu, maka engkau selenggarakan itu dalam frame bingkai firman Allah. Saudaraku, dalam satu bentuk yang lebih besar, karena ini menyangkut Timotius dan tentu akan menyangkut Timotius lainnya, dan akan menyangkut seluruh jemaat, dan akan menyangkut seluruh gereja. Maka firman Tuhan ini mencoba mengatakan, jaga kemurnian. Iman kepada Kristus tidak boleh dijejaskan oleh pengertian apapun atas nama teologia, atas nama doktrin, atas nama khotbah, atas nama penyelenggaraan kegerejaan. Yang tidak dialaskan kepada iman yang absolut kepada Kristus Yesus sebagaimana disebutkan kepada kita dalam perjanjian baru. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, iman yang absolut kepada Kristus, bukan Kristus yang dipelintir, bukan Kristus yang dimodifikasi, bukan Kristus yang aksesoris, yang diberi aksesoris sedemikian rupa, baik atas dirinya maupun pengajarannya, maupun tujuannya, maupun apa yang dilakukannya. Kita harus melihat Yesus itu sebagaimana dengan gamblang dinyatakan dalam perjanjian baru. Kenapa tidak banyak keselamatan yang diberitakan kepada dunia dan tidak banyak orang yang percaya kepada Kristus? Karena mereka bercerita tentang Kristus yang beda dengan Kristus yang ada di dalam perjanjian baru itu. Mereka mencoba membentuk sebuah berita Kristus yang modern, sebuah berita Kristus yang dikelola oleh rasional, yang mungkin diperoleh dari kemampuan rasionalitas dari sebuah mesin pemikir, mesin rasional yang disebut AI.
Sehingga sosok Yesus itu menjadi beda dengan sosok Yesus perjanjian baru itu. Dengan sosok Yesus yang menjadi kawan intim Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, Rasul Markus, Rasul Matius, Rasul Thomas, Rasul Bartolomeus, Rasul Andreas. Karena ada Yesus yang baru, yang lebih modern, yang mungkin Yesus yang baru ini akan bercerita bahwa bukan aku saja jalan ke sorga, tetapi banyak jalan. Sehingga dunia ini dipenuhi dengan cerita bahwa ada banyak jalan ke sorga. Tidak mungkin Allah senaif itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang masuk sorga. Jaga kemurnian, beritahu tidak ada jalan lain ke sorga kecuali Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya tidak terlalu memandang remeh teologi progresif. Karena nyatanya mereka banyak pengikut yang tertangkap, terjerat oleh rasionalisme pemberitaan Kristus itu, yang tidak memberitakan Kristus itu seperti apa adanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita itu diciptakan oleh Kristus, tidak ada yang lain. Seluruh interkoneksi antara iman yang kau lakukan yang absolut itu selalu berhubungan dengan Yesus Kristus, perjanjian baru itu. Bagaimana caranya kita mencoba apakah pemberitaan itu benar atau tidak, sepanjang itu adalah pemberitaan perjanjian baru dan diimani oleh semua orang yang percaya, yang telah membawa berita ini ke seluruh dunia dan tiba di tanah Batak, tiba di tanah Nias, tiba di tanah Papua, tiba di tanah mana saja, adalah berita yang original datang dari firman Tuhan, dibingkai oleh kebenaran firman Tuhan, bukan oleh kebenaran rasional yang nampaknya bagus tetapi tidak mengandung kebenaran. Lima, jemaat kecuali Philadelphia dan Smyrna memiliki masalah yang sudah terjadi dalam zaman modern ini. Masalah Izabelisme, masalah Nikolaisme, masalah kompromistis. Tidak ada lagi perbedaan, ada semacam kerjasama antara dunia, antara keberhalaan dengan keyakinan kepada Kristus. Saya memberitahu kepada saudara malam ini bahwa tanpa iman original yang datang dari Kristus tidak akan ada hasil keselamatan yang original. Nah, Tuhan akan bekerja hanya di dalam kebenaran itu saja. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah mewakilkannya itu kepada cara-cara lain kecuali dirinya sendiri. Dan tiada orang yang sampai kepada Bapa itu kecuali melalui aku. Telinga sudah dipertajam oleh kemampuan
teknologi sekarang untuk mendengarkan khotbah-khotbah palsu di iPhone, saudara. Khotbah-khotbah palsu di YouTube, saudara. Khotbah-khotbah palsu yang dilakukan oleh profesor, doktor, orang-orang yang berpengalaman. Bahkan satu kali kelak dia akan membuat tanda-tanda di langit, tanda-tanda heran untuk mempengaruhi. Karena dia the master of deceiving. Dia adalah guru dari penyesatan. Kadang-kadang saya takut membuka handphone saya. Nah, saya coba mendengar berita-berita tentang Tuhan di sana. Dari 10 yang saya buka, sedikitnya 3 atau 4 yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada broadcast yang sama sekali anti Kristus, tetapi menyatakan tentang Kristus dalam bentuk lain. Iman yang tidak original tidak akan pernah sampai kepada keselamatan original itu sendiri. Iman kita memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah credo. Credo itu adalah sebuah keyakinan substansial kita terhadap Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal itu adalah paku mati. Tidak bisa kita rubah sedikit pun. Teologi tidak bisa merubah suatu kejadian. Kristus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tidak ada teologi yang boleh mengubah itu sekecil, sesedikit, atau seberapa derajat pun. Tidak boleh. Karena itu adalah kejadian yang diberitakan, yang menjadi inti berita keselamatan itu. Bahwa dia mati untuk saya, bahwa dia bangkit untuk saya, dia naik ke sorga untuk saya, dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk saya. Tidak bisa diubah. Yang kedua adalah believing system. Believing system itu adalah bagaimana engkau mempercayai Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan sesuatu dalam hidupmu itu secara praktikal. Kalau Yesus mengatakan aku akan menyertai kau sampai kepada akhir alam ini, itu berarti kita punya believing system yang mencoba mempercayai itu dengan segala usaha kita, bahkan pikiran kita, bahkan hati kita, bahkan jiwa kita, sesuai dengan Alkitab. Jadi bukan rasional kita saja, bukan hanya simbol yang dinyatakan oleh fisik kita dengan menyanyi, berdoa, melakukan yang baik, kebajikan. Bukan itu saja. Itu sebuah konsekuensi atas iman kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita mempercayai Dia? Sejauh mana engkau mempercaya Dia? Untuk hidupmu, untuk gerejamu, untuk pelayananmu, untuk keluargamu, untuk penyakitmu, untuk keuanganmu, untuk masalahmu, untuk problemamu.
Bagaimana engkau menggapai sesuatu dari Yesus itu dengan sistem kepercayaanmu, sistem mempercayaimu, sehingga gereja akan tetap berjalan bersama-sama dengan kepercayaan kita kepada Kristus itu dalam segala zaman, dalam gelap dan terang, sendiri dan bersama-sama, dalam panas terik dan dingin hari, pada malam, pada siang, pada pagi, pada petang, pada waktu hujan, pada waktu musim kering, pada waktu apa saja. Tapi engkau adalah orang yang memiliki sebuah keyakinan yang betul-betul bersama dengan Yesus. Gerejamu itu adalah gereja Yesus Kristus. Engkau memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Itu disebut sebagai believing system, sebuah sistem keyakinan kepada kita semua. Olehnya Dia memberkati kita dengan uang, olehnya Dia memberkati kita dengan posisi, olehnya Dia memberkati kita dengan kemungkinan, olehnya Dia memberkati kita dengan berbagai hal. Itu kita gapai dengan cara mempercayainya, Yesus Kristus itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa iman tidak akan berfungsi seperti saya katakan tanpa originalitas itu. Nggak bisa. Dalam dunia praktikal, iman itu haruslah sesuai dengan kadar iman itu sendiri, barulah dia berfungsi. Kalau kadarnya hilang, saudara yang kasih sama Tuhan, iman itu tidak berfungsi dengan maksimal. Petrus meminta kepada Yesus supaya dia diminta untuk ikut berjalan di atas air. Yesus berkata, berjalanlah. Sedikit iman yang dimiliki oleh Petrus telah membuat dia melangkahkan kaki dari perahu yang sedang terombang-ambing oleh badai yang besar itu. Dan dia berjalan beberapa saat. Kemudian saudaraku, dia tenggelam karena melihat gelombang yang besar itu. Loh, kan Yesus ada di sana. Ini bukan masalah dosa. Ini bukan masalah kesalahan. Ini bukan masalah bahwa Yesus tidak dapat menolong atau tidak mau menolong. Ini masalah iman yang originalitas tidak boleh diganggu oleh keraguan, tidak boleh diganggu oleh kegelisahan. Karena dalam iman praktikal ada sebab akibat, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dia menjadi relatif dengan apa yang kau hadapi. Dia menjadi relatif dengan apa yang menjadi hidupmu itu dalam perjalanan keimananmu itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Perjalanan Abraham adalah perjalanan bagaimana mempertahankan iman yang original di tengah-tengah rasional yang bekerja dan iman yang sudah dilontarkan kepada Tuhan yang didasarkan kepada kebenaran itu. Mempercayai bahwa Tuhan masih tetap memberkati dia sebagai bapak bangsa-bangsa, sebagai bapak yang akan memenuhi dunia ini dengan begitu banyak keturunannya. Tapi faktual, istrinya mandul. Ada imbalance, ada ketidakseimbangan antara mempercayai perkataan Allah itu di dalam hati dengan
membamperkannya, membandingkannya pengalaman. Ini bukan sebuah, saudaraku, hal yang mudah. Tapi menurut Paulus, Abraham itu disebut menjadi bapak segala percaya karena kepercayaannya itu kepada Allah. Kemurnian kepercayaannya itu kepada Allah. Karena dia tetap percaya kepada Allah walaupun alasan untuk percaya itu tidak ada. Karena setiap hari dilihatnya si Sarah tidak pernah hamil, tidak pernah ngidam. Tiap hari dia melihat ke surga, tiap hari teringat kepada janji Allah, tapi tiap hari dia lihat istrinya. Sehingga ada keraguan iman dalam perjalanan itu. Ketika Sarah mengatakan, ambillah pembantuku itu, hamba sahaya saya. Enggak dua kali, langsung Abraham pergi kawin, berhubungan dengan siapa namanya itu, lupa saya, Hagar itu. Saudaraku, iman itu harus originalitas. Dalam iman praktikal kita tidak boleh ada keraguan apapun di situ. Kita berusaha untuk melakukan, mempercayai Tuhan dalam seluruh sistem hidup kita, mempercayai bahwa Dia akan memimpin gereja ini walaupun zaman akan muncul yang aneh-aneh, walaupun ilmu semakin hebat dan luar biasa, walaupun akibat-akibat yang terjadi dalam dunia yang sedang berperang, kompetisi yang jahat, kompetisi yang tidak sehat antara bangsa dengan bangsa, antara kelompok dengan kelompok, antara orang dengan orang, antara suku dengan suku, antara kerajaan dengan kerajaan. Tapi Pentakosta, di tengah-tengah pergolakan itu semua, harus menjaga kemurnian imanmu itu kepada Kristus Yesus Tuhan yang diperkenalkan kepada kita oleh Alkitab ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kita harus menguji diri kita. Apakah kita masih memiliki dasar kepercayaan originalitas kita kepada Tuhan? Mungkin di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, bolehkah ditampilkan di sini biar bisa saya baca, karena saya tidak bisa baca lagi. Ya. Aduh, saya nggak bisa baca. Atau baca seorang bisa membaca situ. Pakai mic. Nggak bisa lagi saya baca. Atau ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah betul semua yang tepuk tangan itu adalah tegak dalam iman? Hampir semua gereja sekarang sudah tepuk tangan. Itu bukan hak monopoli orang-orang Pentakosta atau karismatik atau New Pentecostalism. Ya. Semua tepuk tangan. Tapi Paulus mempertanyakan ini, ya, kepada orang-orang yang ada di Korintus. Coba baca lagi sekali lagi. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Selidiki, investigate yourself, analyze yourself, test yourself, test your church, test your doctrine.
Test your sermon. Khotbah, tes semua. Nah, banyak pendeta sekarang berkhotbah dari khotbah yang ditiru-tirunya dari orang lain, dan susunannya bagus, kalimatnya bagus, isinya sudah melenceng dari bingkai firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya hidup. Semakin banyak orang berharap bahwa saya berumur panjang, semakin curiga saya. Saya pikir ini semua tanda-tanda bahwa saya tidak lama lagi mungkin di dunia ini. Ya. Mudah-mudahan atarhurokon berikan kepada saya kesempatan sampai saya menyelesaikan tugas-tugas saya itu dengan baik. Waktu saya berjanji kepada Tuhan di operasi 14 atau 15 tahun yang lalu, saya berkata, Tuhan beri aku kesempatan. Karena 90% saya harus mati. Ya, 10% setelah atau pasca operasi itu saya harus mati. Karena setelah 20-30 hari maka dokter itu sudah gelisah dan dia sudah dengan muka yang muram. Setiap dia besuk berbicara kepada saya. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau kau mau, dua hal. Satu, bawa saya ke dalam surga, dan itu penting bagi saya untuk masuk dalam surga. Dan bahkan saya berdoa, untuk engkau buat dulu proses sakit kepada saya, supaya saya persiapkan diri saya menyongsong gerbang surgamu. Saya berkata begitu kepada Tuhan. Tapi ada satu hal lain Tuhan, permohonan saya, kalau boleh izinkan dulu saya sebentar untuk hidup. Karena saya harus melakukan beberapa tugas yang belum saya selesaikan. Dan Tuhan menjawab, oke, selesaikanlah. Dan sampai sekarang saya belum menyelesaikannya. Sebab kalau saya menyelesaikannya, saya akan diangkat ke surga. Jadi saya belum selesaikan. Tapi beberapa hari, beberapa minggu ini saya suka merenung, berpikir, apakah saya sudah memiliki sebuah molo bahasa Batak medok ngarok tarotokmu. Saya cari, saya punya denyut hati saya. Memang saya belum memastikan apa-apa. UBG tarotokku hirana suadong gobe. Hirana taburu pe namar jamitao. Habis marjamita ijalang muse amang. Idia lulu aku na songono. Haleluya. Haleluya. Aing gua ala Amerika mau marjamita imana do mabayar. Uang KKR, uang on, uang dia. Ilia do pisure tua kapesertai hepe asaro ongko selaw mulak asong jamitana angguau daw audo ibayar asaku jamitai nasida. Taburu Tuhan mikro tu mana? Alai dang lomokku lomom mana saut. Itu hatari Tuhan Yesus. Nah, saya ingin supaya pendeta guru Sintua di sini sebagai representasi dari seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja kita, jagalah kemurnian gereja ini dengan baik. Haleluya. Jaga kemurnian. Yang pertama, tidak boleh menyangkal dia. Tidak boleh. Karena penyangkalan itu pada hakikatnya adalah peniadaan kebenaran eksistensial daripada Yesus itu sendiri. Itu tidak boleh kita ubah. Tidak boleh. Ada dua penyangkalan.
Satu penyangkalan yang bisa direhabilitir. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi itu bisa direhabilitir karena dia sebenarnya tidak menyangkal eksistensial dari Yesus. Dia hanya menyangkal oleh karena ketakutan. Dia hanya menyangkal hubungan. Hodo salah sada murid ni Tuhan ni ada kutadain. Hodo tuluhan isang hodo aku tadai. Patuluan ni sukun marsumpai mana. Aku tadai. Dia bersumpah, mula alak Batak bersumpah, saya ripas aku tadai. Itu mula alak Batak bersumpah. Baru dia sadar sebelum ayam berkokok sebelum ayam berkokok engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu dia sadar itu, dia pergi menangis. Tapi Yesus masih ampuni dia. Penyangkalan yang satu adalah penyangkalan eksistensial. Itu disamakan dengan penyangkalan saudaraku yang kekal sama Tuhan, yang akan membuat engkau atau siapa yang menyangkal itu seperti penyangkalan iblis, Lucifer. Penyangkalan eksistensial. Yang saya maksud dengan itu, bahwa iblis itu tahu siapa Allah. Nah, dia bermiliar tahun bersama dengan dia. Dia tahu anak Allah, siapa Yesus itu. Dia ngomong-ngomong dengan dia. Beberapa kali saudaraku yang sama Tuhan, dia mencobai dengan dia. Jadi tidak boleh katakan tidak ada Allah dan tidak ada Yesus. Bukan itu penyangkalan iblis. Karena dia sendiri tahu bahwa dia adalah ciptaan Allah yang menyeleweng. Tapi penyangkalannya itu adalah penyangkalan yang kekal. Penyangkalan permusuhan. Penyangkalan antagonis. Sehingga dia tidak bisa dikhotbahi lagi. Yang bisa dikhotbahi. Kurang apa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyalakan seluruh makhluk yang disebut manusia, yang diciptakan sepeta segambar dengan Allah. Tetapi jalan ini tidak akan pernah diberikan kepada iblis, karena dia telah memiliki penyangkalan yang kekal, dan penyangkalan yang kekal ini akan memasukkan dia kepada konsekuensi yang kekal, penghukuman yang kekal. 2 Timotius 2 ayat 12. Coba dibaca itu. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil 2 Timotius 2. Bukan 2 Korintus. Coba. Jika kita bertekun, berarti udah salah. Odo 2 Timotius 2. Hah? Atau 1 Timotius 2-nya? Oke, teruskan baca. Ya, 2 Timotius 2 di situnya, betul. 2 Timotius 2 ayat 12. ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Hah? Nama suara honau joloni jolma, suara honok kudai mana di jonde bata. Ini penyangkalan yang kekal. Kalau kau mengubah Yesus dari juru selamat, Alkitab Perjanjian Baru, maka engkau membuat penyangkalan kepada dia. Karena orang tidak bisa diselamatkan oleh Yesus yang bukan Yesus seperti yang dikenal oleh para rasul,
dan para murid-murid Tuhan Yesus. Yang dia adalah Tuhan, yang dia adalah Allah, yang dia adalah Juru Selamat. Kadang-kadang kita menganggap enteng dengan khotbah kita. Tapi Yesus mempertanyakan, adakah iman? Yang dimaksud oleh Yesus adalah iman originalitas kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Dia. Maka tepuk tanganmu pun akan originalitas di hadapan Tuhan. Doamu pun akan doa originalitas, doa kemurnian di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, malam ini kita merenungkan bahwa jikalau di sana sini kita pernah tersandung tentang apa yang kita pernah dengar dari banyak orang di dunia ini melalui apapun, khotbah atau lain. Tapi jikalau kita kembali ingin memurnikan diri kita, membangun diri kita, saudaraku yang kasih sama Tuhan, Paulus mencoba mengatakan dalam 3 hal analogi. Analogi pertama, saudaraku, hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Berakar artinya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, memiliki sumber hanya daripada Yesus Kristus yang asli itu. Apapun sistem hidup kita, kalau kita tidak berakar, mungkin kita hidup, tapi kalau akarnya itu bukan kepada Yesus Kristus, maka hidup kita itu bukanlah hidup ciptaan baru seperti apa yang disebut oleh Rasul Paulus. Yang kedua, dia menyatakan bahwa baiklah kamu dibangun di atas Kristus itu. Dibangun, analogi struktural. Apapun yang kau bangun atas Kristus itu. Kau bangun usahamu atas keyakinan kepada Kristus, bahwa Tuhan akan memberkati semua usahamu. Kau bangun apapun di dalamnya, emas, perak, dan juga batu berharga, semua itu di atas dasar Yesus. Sebuah simbolik analogis yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, hendaklah engkau bertumbuh di dalam Yesus Kristus, ke dalam segala arah, ke arah Dia. Bertumbuh dalam segala arah, ke arah Dia. Tidak boleh ke arah mana-mana, tapi ke arah Yesus Kristus. Berakar, dibangun struktural, dan juga saudaraku yang kasih sama Tuhan, bertumbuh. Sebuah analogi alamiah seperti benih yang bertumbuh menjadi tunas, tunas menjadi pokok, pokok menjadi pohon, dan pohon akan bertumbuh ke segala arah, membuahkan buah yang baik. Tuhan memberikan kepada kita malam ini sebuah pemahaman. Saya berdoa kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, agar Dia memeteraikan semua itu dalam hati kita, supaya kita hati-hati berkhotbah, supaya kita hati-hati melakukan apapun yang kita kegiatan, dalam berakar ke bawah atau bertumbuh ke atas atau dibangun di atas itu. Apapun struktur yang kau bangun, tidak boleh di luar dasar yang sudah dangadong B, dasar na asingi dasar naong adongi iman Yesus Kristus Tuhatai imana mas masuk kita sudah madalani sidalanata mangyahi siata di portibi na sangat komplekson tibana mata pasaha nguluta di antara ni kesulitan persoalan na kontemporer, dan mungkin juga banyak yang akan sangat mengganggu kehidupan kita. Tapi engkau bangun keyakinanmu kepada Kristus, bahwa Dia akan datang membantu, menolong kita menyelesaikan itu. Seperti mana biasanya Dia menolong kita secara diam-diam, secara terang-terang, secara misterius, bahkan secara tidak terduga-duga. Yang apa dikatakan oleh kita Ayub, seperti petir
dia muncul dari persembunyiannya. Engkau tidak akan pernah menduga dari mana muncul petir. Engkau tidak akan pernah sangka dari mana di antara alam semesta ini petir itu muncul. Tapi dia berkata, Tuhan seringkali muncul tiba-tiba seperti petir dari tempat persembunyiannya. Asal engkau bangun iman kepada Tuhan, dia tetap hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Rendahkan sedikit karena suara saya. Hubungan sama diriku, Tuhan Ibu Tuhan. Ayaw do tinubus mo ba't terbainaw. Saya undang nanti salah seorang pendeta yang ada di depan untuk berdoa. Ada pokok-pokok doa kita. Satu doa untuk sinode kita ini. Kedua doa untuk gereja kita. Ketiga doa untuk orang-orang sakit dalam bentuk apapun. Siapa yang sakit di tempat ini malam ini Tuhan akan sembuhkan. Kalau saudara bangun kepercayaan saudara kepada Tuhan malam ini, tidak ada sakit penyakitmu yang tidak dijamah oleh Tuhan. Dia akan menyempurnakan kesehatanmu. Yang keempat kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami sebuah keadaan yang sangat menyesakkan hidup mereka, yaitu saudara-saudara kita di Provinsi Riau yang kelapa sawit mereka telah diambil alih untuk dimusnahkan. Barangkali ini sangat menyakitkan bagi saya, bagi kita semua, bagi yang mengalami. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan Maha Besar, yang tidak pernah engkau lihat dengan matamu, yang tidak pernah engkau dengar telingamu, yang tidak pernah timbul dalam konsep berpikirmu. Tuhan akan berikan itu kepada engkau. Tuhan akan membuka jalan lebih daripada kekhawatiran kita, lebih daripada kegelisahan kita, lebih daripada keputusan asaan kita. Hari ini kita sampaikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan buka jalan. Biar Allah memproses semua kebaikan itu, didatangkan dari surga, diselenggarakan dalam ruang dan waktu kita, dan melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita sekalian.